Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu ba'da subuh 24 Dzulqa'dah 1445 Hijriah bertepatan dengan 1 Juni 2024, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Sadar, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema Quwwatut Tauhid, kekuatan tauhid. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم آمين. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Wahai Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Sadar dan Pasar Bali yang saya cintai karena Allah
Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema kekuatan tauhid. Ini adalah tema yang sangat penting di dalam kehidupan kita di dunia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepadanya, mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat ini memberikan pelajaran, yaitu pembatasan tugas untuk manusia. Manusia tidak ada tugas lain di dunia ini kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tugas lain kecuali beribadah kepada Allah, karena ayatnya didahului dengan peniadaan dan kemudian setelahnya pengecualian. Dan setiap yang didahului dengan peniadaan kemudian setelahnya pengecualian menunjukkan kepada kekhususan. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna." Tidaklah peniadaan itu. Kemudian setelahnya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan illa liya'budun, melainkan penetapan. Zikru al-itsbat ba'da nafi yadullu 'ala al-ikhtisas. Menyebutkan penetapan setelah peniadaan menunjukkan kepada pengkhususan. Sama seperti kita mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha peniadaan, meniadakan Tuhan yang diibadahi, Tuhan yang diagungkan, Tuhan yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala. Peniadaan. Illallah, menetapkan hanya Allah, Tuhan yang diibadahi, Tuhan yang diagungkan, Tuhan yang ditakuti. Tiada sekutu bagi Allah. Menunjukkan bahwasanya pengkhususan hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang seorang bersandar kepadanya, seorang memurnikan ibadah hanya untuknya, hanya Allah, seorang takut akan siksanya hanya kepada Allah, seorang bersabar atas takdir-takdir buruknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak ada lain kecuali untuk bertauhid. Begitu juga Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan matahari dan bulan, daratan, lautan, udara, hanya untuk kepentingan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan para nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tidak ada kepentingan kecuali hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci. Dari mulai Taurat, Zabur, Injil, lembaran-lembaran dari yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, tujuannya tidak lain kecuali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah letak pentingnya tema kekuatan tauhid. Bahwa di setiap sendi-sendi kehidupan kita, baik urusan akidah, keyakinan qalbu seorang muslim yang tidak boleh kita ragu di dalamnya, atau urusan ibadah, pengabdian diri seorang muslim melalui salat, puasa, zakat, haji, umrah, membaca Quran, berzikir, berdoa, istighatsah, isti'anah, isti'adzah, kemudian menyembelih, rasa takut, rasa harap, rasa cinta, bersyukur, bersabar, tawakal, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Setiap sendi-sendi kehidupan kita dalam ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Muamalah juga ditegakkan tauhid padanya. Contoh, seseorang ketika bermuamalah dan dia di atas tauhid, maka dia tidak akan menipu, tidak akan mengoplos, tidak akan memalsukan, tidak akan memarkup, tidak akan menilep uang yang bukan haknya, tidak bayar hutang. Di situ sendi-sendi kehidupan kita diwarnai, bahkan wajib untuk ditegakkan tauhid padanya. Seorang suami bertanggung jawab kepada istrinya, seorang istri melayani suaminya, orang tua tidak menipu anaknya, anak tidak durhaka kepada orang tuanya. Itu semua adalah hasil dari tauhid. Kenapa sekarang banyak pinjol, judol? Karena kurang tauhid. Nanti saya akan jelaskan. Kenapa seseorang sekarang merajalela perzinahan, merajalela hubungan-hubungan yang diharamkan dalam agama Islam, dari perzinahan, perselingkuhan, karena tidak ada tegak tauhid di dalam muamalahnya. Ini para ikhwan yang dirahmati, penting tema ini. Kemudian yang keempat, di dalam adab dan akhlak. Kenapa tidak terjadi adab dan akhlak yang baik? Karena tidak ditegakkan di atas tauhid. Jujur para ikhwah, mungkin banyak sudah ustadz yang datang ke sini berbicara tentang tauhid. Kita selalu diajari agar jauh dari, agar menegakkan tauhid dan tidak melakukan kesyirikan. Bagus itu. Tapi jangan lupa, hal yang berkaitan dengan tauhid juga adalah tidak tunduk kecuali hanya kepada Allah. Tidak bersandar menjadikan sesuatu sebab kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah seseorang yang sudah bertauhid pantas dia saat ditelepon oleh atasannya yang menggajinya, dia nunduk-nunduk,
dia merendahkan diri, padahal hanya lewat telepon. Orang bertauhid tidak seperti itu. Orang bertauhid hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia kerjakan dari sebab-sebab untuk mencari rezeki hanya sebatas sebab. Bersandar tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering dicekoki tentang tauhid ibadah. Janganlah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jangan berdoa kepada orang yang sudah mati. Tidak percaya kepada tukang ramal, sihir, dukun. Tidak memakai jimat. Bagus. Tetapi kemudian itu kadang-kadang membuat sebagian orang merasa sudah mendapatkan kunci surga. Tapi pada prakteknya buruk. Muamalah jelek. Bahkan ada sebagian orang mengatakan, enggak mau. Saya enggak mau bermuamalah dengan orang yang sudah ngaji. Susah. Tidak tepat janji saat membayar hutang, tidak amanah, kerja tidak tepat waktu, sering terlambat, etos kerja kurang, tidak ada dedikasi. Apa itu dedikasi? Dedikasi adalah berkorban untuk Islam dengan mengerjakan amal ibadah yang terbaik di luar kebiasaan. Itu dedikasi. Orang yang bertauhid semestinya dia sangat berkorban. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema ini sangat penting. Sebagian orang mengira tauhid hanya urusan tauhid ibadah. Beribadah hanya kepada Allah. Alhamdulillah, saya tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak berdoa kepada orang yang sudah mati. Bagus. Tetapi jangan juga bersandar kepada makhluk. Karena innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Jangan bersandar kepada sebab. Karena sebab hanya sarana. Sebab tidak menjadi sebab kecuali ketika Allah menjadikannya sebagai sebab. Orang yang bertauhid benar-benar kokoh. Orang yang bertauhid tidak mudah mengeluh. Sedikit-sedikit bikin status di media sosial. Laki-lakinya, perempuannya apalagi. Orang yang bertauhid tidak akan pernah mengeluh. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, seorang ulama salaf, ra'a rajulan syaka dhiqa halihi amama qaumih. Dia melihat seseorang yang mengeluhkan nasibnya di hadapan kaumnya. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, imamul muhadditsin, imamnya para ahli hadis. Beliau mengatakan, ya hadza syakauta ila man yarhamuk, syakauta man yarhamuka ila man la yarhamuk. Wahai fulan, engkau telah mengadukan nasibmu, engkau telah mengadukan Allah yang menyayangimu kepada makhluk yang tidak menyayangimu. Sedikit-sedikit ngeluh. Duduk di samping dia pasti yang ada adalah cerita-cerita drama Korea semua. Sedih aja. Nggak pernah ada ucapan di dalam lisannya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Seakan-akan dia tidak pernah dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Ucapan Alhamdulillah, tauhid. Walaupun kadang mendapatkan musibah yang buruk, dia mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Itu tauhid. Enggak. Yang ada cuma cerita-cerita sedih aja. Dimarahin istri, kemudian dimarahin suami, suami jelek, suami buruk. Ini juga saya nasihatkan, karena ini sepertinya menjadi kebiasaan sebagian para perempuan. Kalau sudah kumpul di antara mereka menceritakan, menggibahi suaminya, itu kurang tauhid. Tidak boleh, bahkan ngajak, ayo ceritain tentang suamimu apa. Enggak boleh itu. Bahkan ini kebiasaan didapati oleh bukan hanya wanita-wanita biasa, istri para ustadz.
Yang kadang ustadznya sibuk berdakwah, tidak ngajari istrinya. Sering cerita-cerita tentang suaminya yang buruk-buruk. Ini kurang tauhid. Mengeluh hanya kepada Allah. Mengeluh saat sepertiga malam terakhir. Itu tauhid. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, ketika mengomentari perkataan Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Ini ulama Islam abad kedua Hijriah. Imam Al-Qayyim ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Atau abad ke-8 Hijriah. Beliau berkata, "Hadza ghayatul jahli bil mashku wal mashku alaih." Mengeluhkan nasibmu kepada makhluk itu adalah tingkat kebodohan paling tinggi kepada tentang Allah yang diadukan dan tentang makhluk yang kita mengadu nasib kita kepadanya. Tidak boleh ngeluh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Serempet sedikit tulis status. Ngantri sedikit tulis status. Dan seterusnya. Enggak ada ngeluh. Pernah viral di media sosial di Indonesia. Guru ngaji digaji lebih rendah daripada kurir ekspedisi. Apa itu? Kenapa bisa seperti itu terjadi? Kenapa ada pengeluhan tentang hal yang terbaik? Subhanallah. Menjadi manusia terbaik adalah dengan mengajari Al-Quran dan dengan belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian mengeluh atas pekerjaan itu. Mana tauhidmu? Orang yang bertauhid orientasinya akhirat, selamat di akhirat. Orang yang bertauhid orientasinya adalah selamat setelah mati. Di dunia cuma sementara. Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau seorang tabi'i, mengajar Al-Quran di zaman Khalifah Utsman bin Affan sampai kepada zaman Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi selama 40 tahun. Ngajar Quran. Kalau kita di zaman sekarang ngajar TPA, jadi guru tahfidz 40 tahun, gak pernah ngeluh. Bahkan ketika beliau ditanya, "Ma aq'adakum ala hadza?" Kenapa engkau bisa duduk lama ngajar orang Al-Quran saja 40 tahun? Dan saya punya guru namanya Fadilat Syekh Ubaidillah bin Muhammad Al-Afghani. Salah satu guru lama di Masjid Nabawi. Waktu saya berguru kepada beliau sebelum beliau meninggal, udah tua banget. Kalau ngantuk, kadang-kadang disiramkan air zam-zam ke kepalanya. Dikatakan beliau salah satu guru terlama di Masjid Nabawi, 50 tahun cuma ngajar Quran. Cuma ngajar Quran. Begitu tauhid. Ketika ditanya, apa yang menyebabkan engkau begitu lama duduk ngajari orang Al-Quran? Hanya Quran. Beliau mengatakan, hadzal hadis. Hadis ini, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Begitu ketika darah tauhid sudah mengalir di dalam tubuh kita. Berkorban untuk Islam. Perkara dunia ya akhi sebentar. 60-70 tahun selesai kita hidup ini dunia. Antum bayangkan, jangankan dari mulai orang semenjak dahulu. Semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja wafat. Berapa lama sudah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Kita sekarang tahun 1445 Hijriah. Berarti jarak antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1434 tahun. Selama itu di dalam kubur. Yang saya ingin tuju, yakini baik-baik wahai orang-orang yang katanya sudah ngaji tauhid. Hidupmu di dunia cuma sementara. Dan sebentar.
Jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kehidupan dunia. Beramallah, berkorbanlah untuk kehidupan setelah kematian yang lebih lama. Coba 1434 tahun. Ngapain kita nanti di dalam situ? Hanya orang-orang yang tidak berfikir dan tidak bertauhid yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia yang sementara yang dia tidak bawa apa-apa. Begitu kekuatan tauhid. Ini sebagian kita diajari bagus pengajarannya. Jangan syirik. Tidak boleh minta kepada orang mati. Tidak boleh memakai jimat. Syirik akbar termasuk perkara syirik akbar percaya kepada dukun. Termasuk syirik memakai jimat. Termasuk syirik akbar kekufuran percaya kepada tukang sihir. Bagus. Tapi kadang kita lupa. Pengamalan tauhid yang berkaitan dengan amalan-amalan qalbu. Seperti keikhlasan. Seperti tawakal. Bersabar. Bersyukur. Rasa takut. Rasa harap. Itu pengamalan-pengamalan tauhid yang semestinya harus ditegakkan. Dan harus dijelaskan sedetil-detilnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dipahami bagaimana pentingnya tema ini, maka saya akan sebutkan contoh-contoh kekuatan tauhid dan kita resapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga benar-benar kita bisa mengamalkannya. Yang pertama, contoh kekuatan tauhid adalah keikhlasan. Kita sering diajari ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas, sebagian para ustadz kita mengajarkan ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Lalu nanti dicontohkan. Oleh karena itu, beribadahlah hanya kepada Allah. Salat, puasa, zakat, haji, berdoa hanya kepada Allah. Tidak kepada makhluk. Berdoa jangan kepada orang mati. Berdoa jangan kepada orang jin. Berdoa jangan kepada iblis dan seterusnya. Malah malaikat. Bagus itu. Tetapi jangan lupa, keikhlasan juga mempunyai pengertian yang lain. Di antara keikhlasan, pengertiannya adalah istiwa'u a'malil abdi fil zahiri wal batin. Amalan yang sama dari seorang hamba saat di hadapan khalayak ramai atau saat sendirian. Ketika kita tadi qabliyah subuh, semangat kita. Semangat. Kenapa? Karena kalau tidak sholat qabliyah subuh akan dilihat orang. Coba semangat itu tegakkan saat di dalam rumahmu. Saat sendirian. Saat tidak ada yang lihat. Kalau sama, bahkan lebih, itulah berarti kita ikhlas. Karena pengertian ikhlas, sebagian ulama di antara Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan, kata beliau, alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Tidak mencari dalam beramal seorang yang melihat atas amalan kita dan seorang yang memberikan ganjaran, penghargaan, hadiah atas amal kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Yang kebalikannya adalah riya, yang di zaman sekarang sangat susah melalui media sosial kita. Susah. Apa-apa divideokan. Bahkan bohong pun divideokan. Bohong divideokan. Datang ke depan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah.
Kemudian terjadi sesi pemotretan, mengangkat tangan, kemudian difoto. Padahal dia tidak sedang berdoa. Itu mengumpulkan dua. Yang pertama ria, tidak ikhlas. Dan yang kedua bohong, dusta, tidak sedang berdoa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan tauhid membuat seseorang sangat-sangat tersembunyi di dalam amalnya. Bahkan kalau perlu tidak ada orang yang tahu saat dia beramal. Nih, contoh misalkan. Saya sebutkan sekarang sebuah kisah. Disebutkan di dalam kitab Sifatus Safwah dan Hilyatul Awliya. Istrinya Hassan bin Abi Sinan rahimahullah. Hassan bin Abi Sinan itu ulama salaf. Sebentar saya carikan. Biar kita tahu bahwasanya beliau ini hidup tahun berapa. Hassan bin Abi Sinan adalah ulama salaf, seorang tabi'i. Berarti gurunya sahabat Nabi. Guru beliau adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Hassan bin Abi Sinan. Istrinya bercerita, kana yaji'u fayadkhulu ma'i fi firashi. Lihat ya. Bagaimana kekuatan tauhid menghasilkan ikhlas. Ikhlas tersembunyi amal. Semakin tersembunyi, semakin ikhlas. Itu konsep ikhlas. Tidak bisa didiskusikan. No discuss dalam masalah itu. Semakin tersembunyi, semakin ikhlas. Usahakan kita semua. Ada amalan yang tidak ada seorang pun tahu kecuali hanya Allah dan dua malaikat yang mencatat amal kita. Bahkan orang terdekat dengan kita pun, istri kita, apalagi hanya sekedar teman kita, jangan ada yang tahu. Lihat, istrinya Hassan bin Abi Sinan rahimahullah berkata, kana yaji'u fayadkhulu ma'i fi firashi. Dia datang, kadang kita bergaul di atas ranjang. Thumma yukhadi'uni kama taqda'ul mar'atu sabiyyaha. Kemudian suamiku ini menipuku sebagaimana seorang ibu sedang menipu anaknya. Seorang ibu kalau sedang menidurkan anaknya, dia akan pura-pura tidur agar anaknya cepat tidur. Itu yang dilakukan oleh Hassan bin Abi Sinan rahimahullah. Fa idza 'alima anni nimtu salla nafsahu fa kharaj. Kalau dia sudah lihat bahwa aku tidur, sang istri sedang tidur, maka dia bergerak, kemudian dia keluar kamar. Thumma yaqum fayusalli. Kemudian dia bangun dan dia salat. Ukur keikhlasanmu dengan banyaknya ibadahmu saat di dalam rumah, bukan saat di dalam masjid. Karena setiap orang di dalam masjid memang tugasnya untuk banyak ibadah. Saat di dalam rumah. Qala faqultu lahu ya Aba Abdillah kam tu'adzib nafsak. Lalu aku bangun. Aku tanya suamiku, wahai suamiku, kam tu'adzib nafsak? Kenapa engkau menyiksa dirimu seperti ini? Irfa' binafsik. Kasihani dirimu, ayo tidur bersamaku. Ayo kita bergaul. Ayo kita menikmati dunia. Apa kata Hassan bin Abi Sinan? Uskuti, diam engkau, waihak, celaka engkau wahai istriku. Fayushiku an arquda raqdah la aqum minha zamanan. Aku khawatir saat aku tidur tidak bangun setelahnya dalam waktu yang lama, yaitu mati. Orang yang bertauhid sangat ikhlas. Tanda keikhlasan, semakin rahasia, semakin ikhlas. Cari Pak, amalan yang kita bisa nanti kelak ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini amalku yang rahasia, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Entah itu menangis karena Allah, entah itu beristighfar sendirian di hari Jumat pada asar, tutup semua pintu, kemudian
letakkan semua alat komunikasi, dia hanya berzikir hanya kepada Allah. Dzakarallaha khalian fafadat aina. Dia berzikir kepada Allah sendirian. Kemudian air matanya berlinang. Dan ingat, setelah itu jangan bikin status. Indahnya berzikir sendirian sampai mata berlinang, gombal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi cerita yang kedua disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya. Sama Daud ibnu Abi Hind. Daud ibnu Abi Hind, Dinar bin Udzafar al-Qushairi. Dan beliau wafat pada tahun 140 Hijriyah. Ahli tafsir, ulama salaf, kira-kira tabi'ut tabi'in. Beliau diceritakan, sama Daud ibnu Abi Hind 40 sanah, la ya'lamu bihi ahluh. Beliau berpuasa 40 tahun. Istrinya tidak tahu kalau dia puasa. Coba bayangkan. Kok bisa ada orang puasa, istrinya nggak tahu kalau dia puasa? Ya, bagaimana caranya? Yahmilu ma'ahu ghada'ahu min 'indihim fayatasaddaqu bihi fit tariq wa yarji'u 'ashiyan fayuftiru ma'ahum. Dia di pagi hari bawa makanannya. Ceritanya ingin makan di luar rumah. Mungkin di pasarnya, di warungnya, di tokonya. Seakan-akan istrinya tahu bahwasanya dia keluar rumah bawa makanan dan dia makan di luar rumah. Apa yang dia lakukan dengan makanan tersebut? Dia sedekahkan. Lalu dia pulang di sore hari, kemudian dia makan bersama keluarganya dalam keadaan berbuka puasa. Tidak ada yang tahu. Bandingkan dengan sebagian orang di zaman sekarang. Datang ke Masjid Nabawi. Dari luar datang tidak sholat. Kemudian datang ke Masjid Nabawi langsung duduk tasyahud. Gak sholat. Duduk tasyahud. Lalu terjadilah sesi pemotretan. Ambil angle kanan, angle kiri, belakang, depan. Kemudian sebar di sosial media. Indahnya Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riyaknya ikhlas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sampai ke Raudhah, kemudian divideoin sampai nangis-nangis. Kemudian kita yang nonton juga terenyuh. Dan bertekad kalau nanti sampai saya di Raudhah saya juga akan begitu. La haula wa la quwata illa billah. Mana quwwatut tauhid? Menyembunyikan amal. Ada orang bersedekah. Dia bilang kepada panitia sedekahnya, kalau bersedekah enggak usah disebut namanya, nanti bisa riya. Sebutkan saja hamba Allah. Tuh lihat, yang bersedekah 1 juta hamba Allah itu saya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang kadang kita susah untuk berpikir masa dalam keadaan seperti itu bisa dia menjaga keikhlasan dengan cara menyembunyikan amal. Apa itu? Saat berjihad. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dia harus menutup wajahnya, harus sesak nafasnya demi agar tidak terlihat orang lain bahwa dia ikut berjihad. Nih nasihat saya untuk para relawan-relawan kemanusiaan. Tidak perlu untuk ditampilkan engkau di hadapan orang banyak. Dan saya tahu sampai sekarang video yang antum sering tonton di sebuah channel dakwah, sampai sekarang founding folder daripada video tersebut orang yang
di balik layar terjadinya video tersebut tidak ada yang tahu sampai sekarang. Dia merelakan dirinya tidak diketahui oleh orang lain. Begitu kekuatan tauhid. Karena orang yang bertauhid musuhnya adalah riya. Penyebab riya dua, yaitu ingin dipuji, yang kedua ingin dapat hadiah. Dan ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan la yastami'ul ikhlas fi qalbil abdi wa mahabbatun nas wa tam'i fi ma innan nas illa kama yastami'ul ma'u wan nar. Tidak akan terkumpul keikhlasan dan ingin dipuji serta ingin diberikan hadiah di dalam kalbu seorang muslim kecuali seperti terkumpulnya air dan api. Gak akan ngumpul. Keikhlasan musuhnya riya. Riya penyebabnya dua, ingin dipuji dan ingin mendapatkan hadiah, harta, tahta, wanita. Tidak akan terkumpul dalam hati seorang muslim kecuali seperti terkumpulnya air dengan api, minyak dengan air, nggak akan ngumpul. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin tersembunyi semakin ikhlas. Ada seorang abdah, beliau berjihad. Kuntu fi man zahama liyu'rafa fa akhadtu bi tarafi kummihi famadattu fa idza huwa Abdullah ibn Mubarak. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang tabi'ut tabi'in. Beliau termasuk orang yang ikut peperangan melawan negeri Romawi. Lalu beliau bertemu dengan musuh. Ketika sudah bertemu dengan dua musuh berhadap-hadapan, kharaja rajulun minal adu fada'a lil biraz. Jadi dulu kalau lagi perang itu begini. Ini dua pasukan berhadap-hadapan, ya. Kemudian keluar utusan dari musuh. Fa kharaja rajulun muslimun fataradahu fata'anahu faqatalah. Kemudian ada utusan dari seorang muslim. Kemudian yang muslim ini bisa membunuhnya dan bisa menjauhkan dia dari medan pertempuran. Thumma kharaja akhar fa kharaja yatahadda fa dhahaba ilaihi fa qatalah. Lalu yang kedua keluar lagi dari orang kafir, dari orang Romawi, Nasrani. Kemudian orang ini tetap maju dia ke depan sampai dibunuh yang ketiga, yang kedua, yang ketiga yang keluar. Orang ini tetap keluar dari kaum muslimin, orangnya sama sampai membunuh orang yang ketiga dari musuh. Lalu orang-orang heran, siapa? Fa idza huwa yulsimu wajah. Dalam keadaan seperti itu dia menutup wajahnya. Kata Abdah bin Sulaiman rahimahullah, aku termasuk orang yang ingin tahu siapa orang ini. Aku tarik penutup wajahnya. Fa idza huwa Abdullah ibn Mubarak. Ternyata beliau adalah Abdullah bin Mubarak. Faqala lathiman lihadza kashafa wajha. Abdullah bin Mubarak ketika wajahnya terbuka, dia mengatakan kepada yang menarik kain wajahnya, wa anta ya Aba Amr mimman yushanni'u alaina. Engkau yang membuka wajahku, engkau sudah menjelekkan diriku di hadapan orang banyak. Malah benci kalau dia dilihat orang saat beramal. Padahal semestinya harus terlihat karena sedang berperang. Tapi saya katakan pada ikhwah, ini untuk diri pribadi sebelum antum sekalian. Semakin bisa ditutupi amalan, kerjakanlah. Sedekah. Sedekah itu boleh beramal dalam keadaan tersembunyi atau dalam keadaan terang-terangan. Boleh dilihat orang. Makanya kalau seandainya kalau Jumatan
Ya, ada lewat kotak sedekah tersebut, kemudian mengeluarkan dari kantong, nggak usah disembunyi-sembunyiin, nggak usah. Yang disembunyikan juga 5.000, nggak usah disembunyikan. Masukkan, jaga hatinya, masukkan seperti biasa. Boleh itu. Tapi selama masih bisa disembunyikan, tidak dilihat oleh orang banyak, benar-benar tidak terlihat, maka itu yang lebih baik. Seperti sholat qabliyah subuh. Kalau seandainya kita nanti di rumah, maka perbanyaklah sholat sunnah untuk menambal nih qabliyah subuh yang tadi dilakukan di masjid. Bahwa benar-benar kita ikhlas saat di rumah, tidak ada yang lihat kita. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan tauhid yang kedua adalah tawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbi naf'in aw daf'i dharrin ma'a fi'lil asbab al-mubahah. Tawakal adalah hati yang selalu benar-benar bersandar hanya kepada Allah. Hati yang selalu benar-benar bersandar hanya kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan atau dijauhkan dari mudarat dengan mengerjakan sebab yang diperbolehkan. Kita bekerja itu sebab, Pak. Tapi sebab ini bukan satu-satunya yang mendatangkan sebab kita dapat rezeki. Kita punya kolega, teman-teman kerja kita, itu sebab. Tapi jangan bersandar kepada kolega-kolega tersebut, karena kolega tersebut jika Allah katakan tidak menjadi sebab untuk menolong kita, tidak akan pernah menjadi sebab. Benar-benar bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dilempar dengan ketapel yang besar oleh rakyat Raja Namrud, datang Jibril alaihissalam menawarkan bantuan dalam keadaan sempit, sulit. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Adapun pertolongan dari engkau wahai Jibril, enggak. Tapi saya berharap hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akhirnya mengatakan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah api yang dingin dan penuh dengan keselamatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Tawakal dalam keadaan benar-benar harus memperjuangkan tauhid. Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma altaqal jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun." Ketika dua pasukan bertemu di depan lautan, di belakang sejuta bala tentara Firaun mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian pada waktu itu kaumnya Nabi Musa mulai merengek, "Inna lamudrakun." Benar, kita akan benar-benar didapati oleh bala tentara Firaun. Lihat bagaimana kekuatan tawakal. Kata Nabi Musa alaihissalam, "Kalla, tidak. Kita tidak akan pernah didapati oleh mereka. Inna ma'iya Rabbi sayahdi. Sesungguhnya Rabbku bersamaku akan memberi petunjuk untukku." Begitu orang bertawakal. Bersandar qalbunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang kita jauh dari syirik akbar, iya. Tidak berdoa kepada orang yang sudah mati. Tidak memakai jimat. Tetapi kadang-kadang bersandar kepada makhluk. Saya beri contoh. Rapat dengan orang yang memberikan gaji kepada kita. Sudah masuk waktu azan. Orang yang benar-benar bertauhid, bersandar hanya kepada Allah, maka dia berani
untuk mengingatkan, Pak, azan, kita sholat dulu, Pak. Begitu tauhid. Begitu kekuatan tauhid. Dia tidak peduli apakah gajinya dikurangi, tipsnya dikurangi. Yang penting dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika atasan yang dia mendapatkan gaji di situ melakukan kemungkaran, dia akan ingatkan atasannya tanpa dia takut akan rezekinya. Bersandar hanya kepada Allah SWT. Berapa banyak orang sudah ngaji tauhid, ketika atasannya tidak sholat atau mengajak seluruh bawahannya menjadi tidak sholat ataupun mengakhirkan sholat, maka dia takut untuk nahi mungkar. Mana kekuatan tauhid? Wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah bertawakallah kalian, bersandar qalbu kalian jika kalian orang beriman. Orang yang beriman maka dia akan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi setelah ini yang ngaku-ngaku ngaji tauhid, kalau berhadapan dengan orang yang kita harapkan kebaikannya, gak usah nunduk-nunduk. Karena orang tersebut tidak bisa memberikan kebaikan sedikit pun, secuil pun kepada kita tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu kekuatan tauhid. Yang ketiga, kekuatan tauhid membuat seseorang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Karena Allah syadidul iqab, Maha pedih siksanya. Orang yang bertauhid maka dia akan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh, misalkan bukan hanya takut terhadap perkara-perkara takut rahasia. Misalkan sering kita dikatakan jangan takut kepada makhluk. Kita sering diajari oleh ustadz kita agar tidak mempunyai rasa takut rahasia kepada makhluk. Takut yang dipenuhi dengan pengagungan, kecintaan dan ketundukan kepada yang ditakuti. Saya beri contoh, misalkan yang sering diajarkan oleh ustadz-ustadz kita, takut yang hanya karena Allah, bukan takut kepada makhluk-makhluk Allah. Jangan takut kalau seandainya kita tidak berziarah kepada kuburan keramat, tidak meletakkan bunga di kuburan keramat. Karena sebagian orang takut kalau tidak menziarahi kuburan-kuburan keramat atau tidak meletakkan bunga-bunga akan kualat. Kita diajari itu. Tapi jangan lupa, ada juga penyimpangan dari tauhid, dan ini adalah kelemahan tauhid, bukan kekuatan tauhid. Lebih takut kepada makhluk dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh bermaksiat saat sendirian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang menyembunyikan maksiat di hadapan makhluk, tetapi saat sendirian di hadapan Allah tidak disembunyikan. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'hum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Surah An-Nisa ayat 108. Mereka menyembunyikan dari manusia dan tidak menyembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah bersama mereka. Idh yubayyitun, saat mereka tidur malam, ma la yarda minal qaul, sesuatu yang tidak diridhai dari ucapan. Wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Allah sangat mengetahui apa yang mereka lakukan. Makanya ada pepatah mengatakan, idza kunta fi zulmatin fi ribatin fala taqul khalautu wa qul innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani. Jika engkau sedang bersendirian di dalam keinginan untuk berbuat dosa, maka jangan ucapkan saya sedang sendirian, tetapi ucapkanlah sesungguhnya yang menciptakan kegelapan
sedang melihatku. Begitu orang yang bertauhid, sangat takut kepada Allah, sangat takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Innal mu'min yara dhanbahu karajulin yaqa'u tahtal jabal yushiku an yaqa' alaih." Sesungguhnya orang beriman melihat satu dosanya seperti seseorang yang sedang di bawah kaki gunung, dia takut gunung tersebut runtuh menimpanya. Itu orang beriman saat melihat satu dosanya. Wal fajiru yara dhunubahu kadhubabin yaqa'u ala anfih fayaf'alu biyadayhi hakadha. Adapun orang yang banyak dosa, dia melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang nemplok di hidungnya, kemudian dia cukup hanya seperti ini saja. Dia tidak peduli. Dan para ulama mengatakan, melihat yang haram, Pak, hukumnya itu dosa kecil. Melihat yang haram itu dosa kecil. Tapi para ulama mengatakan apa? La kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr. Tidak ada yang dinamakan dosa besar kalau selalu diistighfari, terhapus dosa besar. Dan sebaliknya, tidak ada dinamakan dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Makanya para ulama mengatakan, di antaranya Imam Al-Qayyim rahimahullah, as-saghirah idza iqtarana ma'aha qillatul haya wa 'adamul mubalat wa 'adam asy-syu'ur bil 'idham kutiba laha minal kabirah. Dosa kecil. Kalau seandainya, apalagi dosa besar, dosa kecil, kalau seandainya dilakukan tanpa rasa malu, tanpa takut kepada Allah, acuh tak acuh saat melakukan dosa tersebut, maka ini bisa dikategorikan nanti ditulis dalam buku catatan amal sebagai dosa besar. Kenapa? Karena itu yarji'u ila ma yaqumu bil qalb. Itu lari kepada apa yang tegak di dalam qalbu dari tauhid seorang hamba. Apalagi dosa besar, Pak. Orang yang bertauhid sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama saat sendirian, tidak ada yang lihat. Takut memalsukan tanda tangan, takut memarab, takut berbuat curang, takut mengurangi timbangan, takaran, takut orang yang bertauhid. Ada cerita ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di tengah padang pasir berhadapan dengan seorang penggembala kambing. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tambahkan, jual kambing ini, kan engkau tidak ada yang tahu. Kalau seandainya pemilik kambing yang saya bekerja padanya tidak ada yang tahu, tetapi bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Begitu orang yang bertauhid, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sebelum terakhir, kekuatan tauhid yang keempat adalah bersabar atas musibah-musibah yang buruk. Bersabar artinya menahan lisan, tidak berkata-kata yang buruk, kasar, kotor, keji. Menahan qalbu, tidak mempunyai perasaan yang menggerutu. Menahan anggota tubuh, tidak mengerjakan hal-hal yang mungkar. Mukul-mukul pipi, mukul dada, merobek baju, tidak makan, tidak minum, karena mendapatkan musibah yang buruk. Sabar. Orang yang bertauhid penyabar. Penyabar terhadap istrinya, penyabar terhadap anak-anaknya. Orang yang bertauhid seperti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'min billah yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada qalbunya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taghabun ayat 11. Apa
Apa maksudnya? Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepada kalbunya. Siapa yang beriman bahwa semua yang terjadi atas takdir Allah, tauhid, maka Allah akan memberi petunjuk kepada kalbunya untuk sabar menghadapi musibah-musibah yang ada. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertauhid senantiasa sabar, tidak mudah mengeluh yang saya katakan tadi. Para ulama mengatakan idza syakauta ila bani Adam innama tashkur rahim ila alladhi la yarham. Jika engkau mengeluhkan nasibmu, sesungguhnya engkau mengeluhkan Allah yang menyayangimu kepada makhluk yang tidak menyayangimu. Bahkan ulama-ulama terdahulu kalau sakit pun tidak tahu, ada orang tidak tahu temannya kalau dia sedang sakit. Tidak pernah dia mengeluh. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah, sabar. Lihat Nabi Ayyub alaihissalam, ketika sekujur tubuhnya kena penyakit, apa yang beliau lakukan? Bikin video, nyebar kemana-mana. Beliau mengatakan, wa Ayyub idnada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ingatlah Nabi Ayyub ketika terkena penyakit, beliau mengatakan, aku sedang tertimpa keburukan ya Allah, engkaulah yang maha pengasih dari seluruh yang mengasih. Ngadunya kepada Allah. Maka setelah ini yang ngaku-ngaku tauhid, jangan suka-suka nulis status keluhan di media sosial. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kekuatan tauhid, orang yang bertauhid menjadi ahli syukur. Bersyukur atas nikmat Allah. Dan syukur adalah harta. Orang paling banyak hartanya adalah orang yang paling banyak syukurnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irdha bima qasamallah takun aghnan nas." Puaslah, ridhalah dengan apa yang Allah bagikan. Niscaya engkau menjadi manusia yang paling kaya. Kekayaan sebenarnya bukan pada harta, benda, rumah, mega, mobil, mewah, harta bertumpuk ruah, tetapi kekayaan pada qalbu yang bertauhid, pada qalbu yang bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan pada banyaknya harta benda, tapi kekayaan adalah pada qalbu yang senantiasa selalu bersyukur. Qanaah. Apa Pak pengertian qanaah? Sebagian orang kadang-kadang hidupnya tidak bersyukur, tidak qanaah. Saya beri contoh misalkan, ini kopi. Ada sebagian orang, ini kopi kalau tambah roti jadi enak. Enggak bersyukur. Saya pernah makan bakso di sebuah tempat. Salah satu makan favorit saya itu berkuah, panas, pedas. Bakso, soto, rawon, apa ya, yang berkuah-kuah, panas, pedas. Makan bakso, enak banget bakso itu, enak. Datang teman, sudah berkeringat, enak pokoknya. Datang teman, gimana Ustaz baksonya? Alhamdulillah, saya tidak pernah makan bakso seenak ini di daerah ini. Kemudian dia bilang, Ustaz, bakso di sebelah pengkolan sebelah sana 10 kali lipat enak daripada ini. Langsung saya bilang, ya akhi, kenapa nggak ditunjukkan di sana daripada ini? Ini yang sudah kita makan buat kita kenyang, akhirnya tidak ada rasanya. Begitulah manusia yang kadang tidak bersyukur, tidak qanaah. Unsur qanaah ada 3. Yang pertama, ar-ridha bima qasama Allah walau duna kifayah. Ridha dengan pemberian Allah meskipun kurang dari cukup. Meskipun kurang dari cukup. Dan subhanallah, sebagian ulama menyatakan termasuk potret ridha dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup, yaitu seseorang mencukupkan dengan 1 istri. Meskipun kalau dia kurang ya dari cukup, tapi dia sudah mencukupi kemaluannya, mencukupi matanya,
apalagi lebih dari cukup. Potret qanaah adalah seseorang kadang-kadang dengan satu istri dia sudah cukup. Itu qanaah. Nah, ini paling suka ibu-ibu ini. Ini jangan dibalik nantinya. Berarti Rasulullah SAW tidak qanaah, Ustaz. Enggak. Saya katakan kalau seandainya seorang sudah mencukupi satu, dia bisa menjaga mata dan kemaluannya dengan satu istri tersebut, maka jumhur ulama mengatakan itu lebih baik. Yang kedua, tarkut tasyawuf bil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Tidak mencari yang tidak ada. Sama seperti orang makan. Ini kalau tambah kerupuk enak. Wah, ini enggak qanaah. Padahal cuma kerupuk. Ini kalau tambah sambal jadi enak. Ini tidak qanaah. Dan orang tidak qanaah kurang tauhid. Kenapa akhirnya tidak bersyukur atas pemberian Allah yang begitu banyak? Kemudian yang ketiga, yaitu al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Itu qanaah. Dan itu adalah hasil dari tauhid. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Surah An-Nahl ayat 97. Siapa saja yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, bertauhid, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, yang penuh dengan qanaah, puas pemberian Allah. Walaupun kurang dari cukup, tidak mencari yang tidak ada, mencukupkan dengan yang ada. Kehidupan yang baik. Antum silakan cek tafsiran dari ayat ini. Salah satu tafsiran dari ayat ini, kehidupan yang baik adalah al-qanaah. Hidup tenang, nyaman, lapang dada, tidak sempit, tidak dikejar-kejar dunia, tidak selalu merasa kurang, mencari yang tidak ada. Akhirnya dikejar-kejar dunia. Orang waktu istirahat dia waktu kerja, malam aturan dia istirahat, bersenang-senang dengan istrinya, membicarakan kehidupan setelah kematian, tidur di atas kesucian, di atas wudu, tidur setelah membaca Al-Quran wiridnya. Dia enggak, masih di luar, sibuk kerja. Seakan-akan hidup 100 tahun. Ya. Ini orang yang kurang tauhid. Biasanya Pak, kalau sudah dengar yang seperti ini, mulai nafas. Iya Ustaz, sebenarnya begitu Ustaz. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, itulah kekuatan tauhid yang harus kita pupukkan terus. Saya katakan, kita sering dicekoki tauhid, jangan beribadah kecuali kepada Allah. Tapi jangan lupa, tauhid juga keikhlasan, tidak menampakkan amal, tidak riya, tidak ujub dengan amal. Tauhid adalah bertawakal, tidak bersandar kepada makhluk, tidak mendewakan sebab, tidak menganggap sebab sebagai satu-satunya. Tauhid adalah seseorang senantiasa punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah bermaksiat, terutama saat sendirian. Tauhid senantiasa bersabar dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Seorang suami sabar dengan istrinya, tidak mudah marah. Seorang istri sabar dengan suaminya, tidak mudah mengeluh. Seorang orang tua sabar dengan anak-anaknya, seorang anak sabar dengan kelakuan orang tuanya. Sabar. Yang kelima, tauhid menyebabkan seseorang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Kita antum ya, coba. Antum kalau duduk sama orang yang sering mengucapkan Alhamdulillah,
alhamdulillah. Itu nular itu. Wallahi nular. Nular itu, Pak. Orang sakit kita jenguk tapi lisannya alhamdulillah, alhamdulillah. Kita yang jenguk, kita yang kurang bersyukur ini. Wallahi nular, Pak. Coba itu. Coba kita lakukan itu kepada diri kita. Ajarkan kepada istri, anak-anak kita. Alhamdulillah, apa-apa alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makan, alhamdulillah. Minum cuma dapat ini, alhamdulillah. Kasih kopi nggak ada kuenya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahi itu nular, Pak, subhanallah, nular. Karena itu kekuatan tauhid, alhamdulillah. Orang nggak bisa lagi. Saya ada kawan di Banjarmasin, hidup di pedalaman Banjarmasin, susah hidup, kadang internet susah. Tapi ustaz tersebut, alhamdulillah. Kita pun suka bergaul dengannya, alhamdulillah. Sedikit-sedikit, alhamdulillah. Apa dapat, alhamdulillah. Ya, itu yang membuat hati kita akhirnya senantiasa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang bertanya kepada Ibrahim ibn Adham tentang kesulitan hidupnya. Ini terakhir cerita saya sebutkan bahwasanya dia ada mengeluhkan kesulitan hidupnya. Kemudian Ibrahim ibn Adham mengatakan, bagaimana kalau seandainya tanganmu saya beli dengan 1000 dinar? Kata dia, jangan. Tangan ini. Taib, kalau seandainya kakimu saya beli dengan 1000 dinar. Oh, jangan. Kaki ini buat jalan. Bagaimana kalau seandainya matamu saya beli dengan 1000 dinar? Apalagi mata. Seseorang yang kaya bisa merasakan kekayaannya dengan matanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'al lahu 'ainain? Bukankah kami telah menjadikan mereka 2 mata? Karena dengan mata tersebut bisa merasakan kekayaan, bisa merasakan kenikmatan dunia. Kau bayangkan orang buta sekarang, dan orang buta sukanya disebut orang buta, tidak tunanetra ya. Orang buta sekarang kita katakan, Pak, di depan Bapak itu ada emas, perak, bertumpuk kilauan kiloan untuk Bapak. Rumah megah, mobil mewah. Mana Ustaz? Gelap. Nggak kerasa. Karena mata memang salah satu nikmat Allah terbesar. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kalau seandainya ada orang, kata Ibrahim bin Adham, kalau saya beli matamu, saya beli hidungmu, semua dia tolak. Kata beliau, kalau begitu saya melihat kamu ini memiliki berjuta-juta dinar, watashkul hajah, lalu engkau mengeluhkan nasibmu. Nah, begitulah gambaran orang yang kalau kita duduk di sampingnya sering ngeluh, ya, sering ngeluh. Gimana kabarnya? Ya, ginilah. Nah, sudah itu. Yang ada cerita sedih aja. Seakan-akan mulai orok sampai keluar dari rahim ibunya, cuma sedih aja dongengnya. Gak ada sama sekali nikmat Allah. Ini urusannya tauhid. Orang yang bertauhid tidak seperti itu. Orang yang bertauhid biasanya alhamdulillah, 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 alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat, alhamdulillah. Senang hidupnya, lapang hidupnya jadinya. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf waktunya lebih ya. Tadi saya dikasih waktu jam 6.20 selesai, tapi ini sudah jam 6.50. Berarti setengah jam lewat. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Atau ada yang bertanya 1-2? Cukup ya. Sudah lapar ya? Gara-gara tauhid ya. Demikian, semoga yang bermanfaat, semoga yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya kajian ini meneliti tauhid, mendalami tauhid dari sisi yang lain. Yang biasanya kita mendalami tauhid dari sisi tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Sebenarnya sama sisinya, cuma dari penjelasan yang lain.
agar kita benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu nabiyana Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.